Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Hasto dan Tom Lembong ini bebas ya, rakyat mendesak kepada Presiden Prabowo buka borok kasus Jokowi yang mengendap daerah lalunya begitu. Ini banyak artinya bobrok-bobroknya ya dimunculkan begitu kan ya. Di apa namanya dibongkar begitu. Salah satu yang kemudian menjadi dukungan kuat ya terhadap Hasto dan Tom Lembong ini bebas begitu kan ya. Bagaimana dulu ketika Hasto dan Tom Lembong ini menjadi sorotan besar dan bahkan ada KONI yang kemudian ada dokumen-dokumen penting. Terus kemudian sekarang ketika Tom Lembong bebas, Tom Lembong akan melaporkan ya majelis hakim pengadilan yang kemudian dianggap salah dan sebagainya. Inilah bagian-bagian mungkin ini tak terduga begitu kan ya. Tak terduga dalam artian bisa saja bobrok-bobroknya ya di era pemerintah sebelumnya bisa saja ini akan dibongkar habis-habisan begitu. Secara tidak langsung Ibu Koni lega, bebas dan tertawa begitu kan ya. Belum memunculkan atau membongkar bagaimana dokumen-dokumen penting itu yang dititipkan ke Ibu Koni begitu oleh Hasto. Nampaknya ini akan menjadi arsip yang bagus bagi mereka begitu. Tapi kan ini kan semuanya sudah bebas dan sebagainya. Nah, kenapa orang-orang selama ini begitu kan mendesak kepada KONI untuk membongkar habis-habisan itu begitu? Mungkin ada cara-cara lain untuk mengungkapkan bagaimana bobroknya ya di era kepemimpinan sebelumnya itu begitu. Ya tentunya di era Mulyono banyak yang kemudian akan terbongkar begitu kan ya. Pertemuan inilah yang kemudian banyak mengandung reaksi oleh masyarakat begitu sehingga ya tidak ada masalah ketika seorang Prabowo ya didesak oleh masyarakat untuk membongkar bobroknya kasus lama begitu kan yang kemudian menimpa kepada seorang Mulyono dan akhirnya sah-sah aja di situ begitu. Coba kita baca komentar dari netizen. Fiklir ya cek komenan termol ya. Mulyono nggak terima Tom dan Hasto dibebaskan. Wow. Abolisi untuk Tom Lembong agar Jokowi tidak terseret dalam kasus gula. Ini komentar dari netizen banyak sekali pro dan kontra. Dan apa yang terjadi ketika Tom Lembong bebas? Ya dulu pernah dikritik habis-habisan soal dugaan korupsi dan sekarang Tom Lembong balik arah ya, balik badan ya. Ini Tom Lembong melaporkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta Pusat ya ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung ya Bawas MA dan Komisi Yudisial KY karena pihak Tom Lembong menilai hakim tidak menjunjung asas praduga tak bersalah dan ini menjadi spekulasi besar. Nah, apa yang terjadi begitu kan? Tom Lembong dengan Hasto ini bebas, maka yang terseret itu justru Mulyono begitu. Kenapa? Karena kita lihat saja dengan adanya Presiden Prabowo memberikan kebijakan ini justru para termol itu mengkritik habis-habisan Prabowo. Kan agak lucu memang begitu ya. Saya kira dunia politik ya biasa-biasa aja dalam dunia hal ini begitu kan ya, ada pro dan ada kontra dan sebagainya. Makanya tidak heran kalau memang Tom Lembong sudah melaporkan ini, seharusnya yang bertanggung jawab siapa? Apakah Jokowi? Izin impor ya diberikan begitu saja ke pihak swasta yang notabene melanggar aturan di mana harus dilakukan oleh BUMN. Yakin tidak ada hengki-hengki, nalar dan logika gak gimana. Ini komentar salah satu netizen. Banyak pro dan kontra begitu kan. Banyak pro dan kontra biasa dalam dunia politik ya. Semoga Om Bowo nggak dengerin ya Tante Koni ini betah di sana. Ini komentar-komentar netizen banyak sekali muncul begitu kan ya. Kapan reshuffle ya? Sangat berharap Profesor Koni ya berkenan menjadi gubernur Lemhanas yang mampu mencerdaskan dan mempersiapkan ya komcat tinggi ya kita. Ini banyak sekali komentar-komentar netizen. Artinya dengan adanya Koni dengan bertemu dengan Hasto, bertemu dengan mereka begitu kan, dengan CS mereka begitu kan. Ada 3 mantan tapol di acara yang dihadiri para pembangkang di Rasa Sanur ini. Bahkan kata Indonesia kalau dibom maka Indonesia akan aman. Ini komentar-komentar dari netizen banyak sekali ya pro dan kontra dan kemudian menjadi kritikan bagi netizen. Makanya sejak awal memang Ibu Koni ini sudah menyimpan file-file bobroknya
kepemimpinan dari seorang Jokowi begitu kan ya, yang dianggap bahwa banyak yang kemudian keterlibatan si A, keterlibatan si C begitu, dan pada akhirnya ya sekarang justru berbalik arah begitu kan ya. Sudah saatnya seperti Tom Lembong, seperti Hasto, nampaknya akan ada perlawanan-perlawanan yang kemudian akan mengungkap tabir ini semua. Karena semakin Hasto ini bebas, semakin bernyanyi mereka. Bagaimana kartu traf Jokowi dulu, bagaimana anak-anak mereka begitu kan ya. Ini akan berseberangan dengan posisi dari seorang Gibran itu sendiri sebagai wakil presiden. Ya, mampukah untuk bertarung ini semua begitu kan ya, belum tentu begitu kan, masih ada pro dan kontra. Nah, kembali kepada Tom Lembong tadi begitu kan yang mengatakan bahwa majelis hakim menilai mantan Menteri Perdagangan Thomas Tri Kasih Lembong alias Tom Belum ini menilai bahwa penerbitan izin impor ya di 8 perusahaan ya untuk gula rafinasi dan swasta ini melanggar aturan, namun izin impor itu tetap diberikan. Nah, hal inilah disampaikan Hakim Anggota Alvis ya Setiawan saat membacakan vonis kepada Tom Lembong, dan vonis Tom Lembong ya divonis 4,5 tahun begitu, sehingga ini sangat-sangatlah berat. Bahkan akan banding dan sebagainya. Untunglah Presiden Prabowo datang sebagai penyelamat begitu kan ya kepada Tom Lembong, kepada Hasto dan sebagainya, diberikan kebebasan yakni berupa amnesti dengan abolisi sebagai bentuk bahwa apakah Tom Lembong ini bebas atau tidak. Ternyata bebas begitu kan ya. Nah, kritikan-kritikan inilah yang kemudian banyak sontak di media sosial mengkritik habis-habisan ya kepada Presiden Prabowo. Ada apa Presiden Prabowo? Kira-kira seperti itu begitu kan ya. Jadi saya rasa dengan perkembangan politik yang semakin hari semakin menunjukkan ada kepentingan-kepentingan terselubung di dalamnya, maka tidak lain dan tidak bukan ini akan pasti hitung-hitungan politiknya di tahun 2029. Kan itu logikanya begitu. Jadi saya kira banyak yang kemudian pastinya begitu nanti begitu muncul narasi si A, narasi si B dan sebagainya begitu kan ya. Dan bahkan didasarkan fakta hukum di atas ya yakin bahwa terdakwa sangat menyadari dan memahami penerbitan persetujuan ini tuh. Nah, Tom Lembong ini menuntut begitu kan ya, menuntut bahwa apa yang dilakukan majelis hakim itu dianggap tidak benar dan sebagainya begitu. Artinya ada perlawanan-perlawanan yang kemudian muncul begitu kan ya. Salah satu banyak komentar netizen ini, salah satunya coba kita baca ya. Wajib diperiksa hakim-hakim dan jaksanya supaya terbongkar siapa dalam rekayasa kasus itu, walaupun semua sudah tahu siapa pesanan dan siapa yang kemudian memenjarakan itu. Mana orang-orang ahli bisa bantu selamatkan Tom Lembong? Apa hanya dia yang disalahkan ya? Orang-orang ya PJBT terkait dengan patut diminta pertanggungjawaban. Makanya seharusnya Jokowi tidak cuci tangan dong begitu sebagai seorang presiden. Seharusnya mereka ya bantu Tom Lembong kalau memang itu benar begitu, sebagai bentuk bahwa jiwa seorang Jokowi itu adalah sebagai bertanggung jawab begitu. Dan nampaknya sekarang baru bersuara. Ya, nggak tahu ini baru bersuara begitu kan ya. Nampaknya Jokowi sudah mulai ketar-ketir. Ya, para pendukung-pendukung mereka juga banyak ketar-ketir begitu. Jadi saya kira dengan adanya seperti ini maka pihak-pihak Jokowi pasti mengatakan wah jangan sampai ini begitu kan, jangan sampai kemudian seperti Tom Lembong ini bebas lagi begitu, seperti Hasto bebas lagi begitu, karena pasti ada kritikan-kritikan yang melawan terhadap apa yang dilakukan oleh Jokowi ini. Sangat setuju Mbak Koni, kita seperti tidak menghargai para veteran ya, tang semua mengibahkan nyawanya untuk negeri ini. Mereka terpinggirkan ya, hormat untuk pers, Putin yang sangat menghargai para mantan pejuangnya. Ini komentar-komentar netizen banyak sekali begitu kan ya. Makanya banyak orang yang berkomentar ya Ibu Koni harus membongkar ini. Nah, Hasto dan Ibu Koni akan membongkar ini. Nah, kita lihat saja apakah bisa membongkar Jokowi bobroknya yang selama ini dianggap bahwa bobrok di pemerintahannya. Bisa saja begitu kan ya. Ini akan diungkap oleh Ibu Koni dan sebagainya. Kemarin sudah bertemu begitu. Ibu Koni dan Hasto bertemu, nampaknya ada perlawanan. Nah, ya kalau ada perlawanan-perlawanan yang kemudian memicu untuk reaksi bikin Jokowi gelisah, ya, terus kemudian
Yang lain gelisah bisa saja begitu. Kita tunggu saja nasibnya bagaimana. Tapi yang terpenting Hasto bebas, Tom Lembong bebas begitu, dan perlu diapresiasi yang sangat-sangat luar biasa kepada Presiden Prabowo. Nah, walaupun Prabowo dikritik habis-habisan oleh pendukung-pendukung mereka, biasa dong dalam dunia politik. Ada pro dan ada kontra. Oke, mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.